Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Perilaku Organisasi kelas C. Dosen pengampunnya yaitu Ibu Nur Astri Sari SEMAKCA. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang leadership, yaitu studi kasus pada kepemimpinan di PT Wijaya Makmur Sentosa. Anggota dari kelompok 4 ada Priscilla, Hisni Milya, Najibur Rahman Hafiz, dan saya sendiri, Irma. Oke, langsung saja pada pembahasan pertama yang akan dijelaskan oleh teman saya. PT Wijaya Makmur Sentosa merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang distributor rokok. Rokok yang didistribusikan adalah brand yang terkenal di Indonesia yaitu Sempurna. PT Wijaya Makmur Sentosa sudah menjalankan usahanya sekitar 30 tahun, mulai dari toko kelontong, kemudian menjadi agen, hingga sampai saat ini sudah menjadi PT sendiri. PT Wijaya Makmur Sentosa merupakan usaha generasi pertama yang dimiliki oleh Rudianto Wijaya dan istri Angela Relia. PT Wijaya Makmur Sentosa berlokasi di Kota Baru, Kalimantan Selatan, Pulau Laut, yang merupakan kabupaten dari ibu kota Banjarmasin. Usaha distributor ini bersifat sistem kontrak dengan PT HM Sempurna Tbk. Tetapi untuk PT Wijaya Makmur Sentosa sendiri resmi milik Rudianto Wijaya. Hanya saja sistem kerjanya yang bekerja sama dengan Sempurna. Dulunya, PT Wijaya Makmur Sentosa berjalan dengan baik. Tidak ada kendala yang dianggap serius. Tetapi, saat ini pemimpin merasa para karyawan bekerja kurang maksimal, sulit diatur, dan tidak menunjukkan keprofesionalitasnya dalam bekerja. Para karyawan mempunyai tugas masing-masing, dan setiap Sabtu, pemimpin mengadakan meeting bersama untuk mengevaluasi pekerja selama 1 minggu ini dan merencanakan plan untuk minggu depannya. Selaku pemimpin perusahaan, Rudianto dapat mengatur dan mengelola karyawan dengan baik, tetapi ia kurang tegas dalam bertindak, sehingga pernah ditemukan pelanggaran aturan oleh karyawan, seperti karyawan yang pulang lebih cepat dari jam kerja yang sudah ditentukan dan karyawan merekayasa nota penjualan. Rudianto sebagai pemimpin tidak mengambil tindakan ataupun melakukan teguran kepada karyawan tersebut, hanya mendiamkannya saja atau hanya memberikan teguran kecil kepada karyawan tersebut. Pada tahun 2004, Ripai menyatakan gaya kepemimpinan adalah pola menyeluruh dari tindakan seorang pemimpin, baik itu tindakan yang tampak maupun yang tidak tampak oleh bawahannya. Kemudian, pada tahun 2007, Robin dan Jets menyatakan ada 4 jenis gaya kepemimpinan, yaitu yang pertama gaya kepemimpinan karismatik, yang kedua gaya kepemimpinan transaksional, yang ketiga gaya kepemimpinan transformasional, dan yang terakhir yang keempat gaya kepemimpinan visioner. Yang selanjutnya ada evaluasi gaya kepemimpinan dari Rudianto. Nah, dari 4 macam gaya kepemimpinan ini, Rudianto akan mengevaluasi berdasarkan indikator-indikator dari masing-masing gaya kepemimpinan yang ada. Pada tahun 2007, Robin dan Jats menyatakan bahwa pemimpin dengan gaya karismatik ini mempunyai visi yang jelas dan mempunyai kemampuan baik untuk bisa membagikan visinya kepada para pengikutnya. Kemudian, ada pun hal-hal yang dilakukan Rudianto sebagai pemimpin. Yang pertama, memberikan dengan cara tulisan-tulisan motivasi yang ditempelkan di ruangan meeting. Hal ini bertujuan untuk mengingatkan mereka akan visi dan misi. Yang kedua, menyampaikan rencana-rencana yang akan dilakukan untuk periode selanjutnya, serta melakukan evaluasi kerja dari hasil periode yang sebelumnya. Evaluasi gaya kepemimpinan dari Rudianto yang selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan transaksional. Gaya kepemimpinan transaksional jika dilihat dari segi imbalan kontingen, maka pemimpin PT Wijaya Makmur Sentosa sudah termasuk pemimpin yang memberikan imbalan kontingen karena terbukti dari apresiasi yang diberikan kepada karyawannya. Apresiasi yang dilakukan oleh Rudianto sebagai pemimpin yaitu yang pertama, jika karyawan memenuhi target jualannya, maka akan diberikan bonus berupa insentif. Insentif ini berdasarkan jumlah target yang tercapai. Misalnya yang tercapai 80%,
maka dari gaji mereka sebulan akan dikalikan 80%. Jika tercapai 100%, maka mereka akan mendapatkan insentif full dari 1 bulan gaji mereka. Dan insentif ini akan dibagikan kepada 3 bulan sekali. Rudianto juga memberikan hadiah kepada karyawan yang berprestasi. Contohnya saja, jika ada karyawan yang berprestasi, maka Rudianto akan memberikan handphone dan jam tangan. Handphone ini diberikan kepada salah satu karyawan yang dianggap berprestasi. Penilaian dilihat dari bagaimana karyawan itu bekerja, rajin atau tidak, kedisiplinan jam kerja, sedangkan untuk jam tangan diberikan kepada 2 admin karena mereka selalu mengerjakan nota, pembukuan, dan laporan dengan baik dan tepat waktu. Dengan adanya imbalan ini, maka akan memotivasi karyawan untuk berkompetisi antar karyawan menjadi karyawan yang berprestasi. Evaluasi gaya kepemimpinan dari Rudianto yang selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan transformasional. Gaya kepemimpinan ini memberikan pengaruh yang ideal kepada bawahannya. Contoh prinsip yang terlihat dari gaya kepemimpinan ini yaitu jika tidak memberikan pengaruh positif, bagaimana karyawan itu sendiri dapat melakukan dengan positif. Dari gaya kepemimpinan ini, Rudianto melakukan hal-hal yang pertama yaitu memberikan nasihat. Contohnya, agar karyawan itu dapat mengatur keuangannya, pemasukan, dan pengeluaran harus seimbang. Inspirasi pemimpin PT Wijaya Makmur Sentosa sudah bisa menjadi inspirasi bagi bawahannya dengan memberikan contoh-contoh pengalamannya dalam dunia bekerja. Yang kedua yaitu membuat quotes yang ditempel di ruangan meeting. Itu berguna untuk menyemangati sekaligus memotivasi karyawan agar dapat bekerja dengan baik. Selain itu, pemimpin juga selalu memberikan bimbingan dan motivasi kepada karyawan. Jika karyawan mengalami kesulitan dalam memahami sesuatu, maka pemimpin menjelaskan dengan cara yang santai. Yang penting karyawan itu paham. Yang ketiga, memberikan gaji di atas UMR serta memberikan fasilitas penunjang lainnya. Contohnya seperti transportasi, uang makan, dan seragam yang memadai. Selanjutnya, gaya kepemimpinan visioner. Gaya kepemimpinan ini memiliki visi yang realistis, kredibel, serta visi yang menarik mengenai masa depan. Memang, visi dan misi ini tidak pernah dibuat secara tertulis. Pemimpin hanya menyampaikannya secara lisan, sehingga visi dan misi ini lebih mengarah kepada harapan dan mengayomi karyawan. Tetapi, memang pemimpin telah mempersiapkan harapan tersebut dengan baik. Pemimpin juga selalu menghimbau karyawan untuk tidak melenceng dari tujuan. Di sini juga karyawan telah memahami apa yang diarahkan dan dijelaskan oleh pemimpin, sehingga cara kepemimpinan ini sudah pas penerapannya. Hanya saja visi dan misi yang masih kurang jelas. Dari hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan yang ada di PT Wijaya Makmur Sentosa menganut 3 macam gaya kepemimpinan, yaitu gaya kepemimpinan karismatik, gaya kepemimpinan transaksional, serta gaya kepemimpinan transformasional. Dan dari 3 macam gaya kepemimpinan ini, ada 1 gaya kepemimpinan yang paling menonjol, yaitu gaya kepemimpinan transaksional. Hal ini dapat dilihat dari pemimpin yang memberikan apresiasi kepada karyawan dalam bentuk insentif maupun hadiah lainnya. Pemimpin juga menunjukkan cara kerja yang efisien kepada karyawan. Pemimpin di sini menyerahkan seluruh pekerjaan dan tanggung jawab kepada karyawan sesuai dengan job desk mereka masing-masing, sehingga tugas pemimpin hanya sebatas mengontrol dan memastikan apakah pekerjaan itu sudah benar atau belum, kemudian memastikan apakah target dan tujuan mereka sudah tercapai atau belum. PT Wijaya Makmur Sentosa sudah berjalan dengan baik. Hanya saja di sini pemimpin juga tidak boleh terlalu santai dalam menjalankan perusahaan maupun menghadapi permasalahan yang ada. Selain itu, pemimpin PT Wijaya Makmur Sentosa juga dapat mencoba menerapkan gaya kepemimpinan visioner, karena untuk visi dan misi pada PT ini sudah ada, tetapi masih kurang jelas dan rinci.
Mungkin untuk kedepannya bisa diperjelas dengan dibuat visi dan misi secara tertulis. Karena dalam sebuah perusahaan, visi dan misi yang jelas itu sangat penting dan berperan sebagai pedoman, kemudian juga sebagai arahan untuk mencapai tujuan dari perusahaan itu sendiri. Baiklah, itu tadi penjelasan dari kami mengenai studi kasus pada kepemimpinan di PT Wijaya Makmur Sentosa. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.